Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Oke, pada hari ini kalian bertemu lagi dengan Budina dengan pembelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia untuk kelas 11 IPS dan 11 IPA. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, tentunya kita harus mengingat dulu pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Nah, di situ kalian sudah tahu apa sih tujuan bangsa Barat ke Nusantara, dan kalian juga sudah tahu masing-masing dari bangsa-bangsa Barat yang ke Nusantara itu tujuannya apa. Nah, untuk itu kali ini, pembelajaran kita kali ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19. Nah, kita akan lihat satu persatu kebijakan-kebijakan dari pemerintah kolonial di Indonesia. Yuk, langsung aja kita simak materinya. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi tentang kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19. Kita akan tahu dulu bagaimana tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasi kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19. Jadi kita akan tahu bagaimana sih kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19. Lalu yang kedua, menganalisis perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Nah, setelah adanya kebijakan-kebijakan itu, maka rakyat merasa menderita ya. Nanti kita akan tahu kenapa sih rakyat merasa menderita. Nah, karena penderitaan yang dihadapi rakyat itu, kemudian rakyat itu berjuang di berbagai daerah untuk melawan kolonialisme dan imperialisme Barat. Kemudian yang ketiga, mengolah dengan kreatif berbagai informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20 dalam bentuk infografik. Nah, nanti untuk tugas infografik ini atau produk yang akan kalian hasilkan akan Budina jelaskan di akhir video. Lalu selain itu juga nanti diharapkan kalian ya peserta didik dapat memaknai nilai patriotisme dan nasionalisme sebagai salah satu sarana pembentukan karakter kalian atau karakter peserta didik. Begitu untuk tujuan pembelajaran kita akan melanjutkan untuk yang pertama tentang kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19. Nah, ini dia. Datangnya bangsa Barat ke Indonesia, tujuan awalnya adalah untuk mencari sumber rempah-rempah untuk dijual ke pasar Eropa dengan keuntungan yang bisa dikatakan tinggi. Nah, seperti yang sudah Budina jelaskan pada saat materi awal kedatangan bangsa Barat, maka salah satu tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah. Nah, selain untuk mencari rempah-rempah juga banyak tujuan lain ya. Contohnya, mereka juga ingin mendirikan kekuasaan di Indonesia atau di Nusantara. Selain itu juga penyebaran agama. Tetapi yang paling mencolok di sini adalah untuk keuntungan ya, keuntungan untuk pemerintahan kolonial itu sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Jadi bagaimana sih kondisi Indonesia pada masa pemerintahan kolonial? Jadi kedatangan pemerintah kolonial di Indonesia telah merusak ekonomi rakyat Indonesia, yang mana mereka memaksakan monopoli di bidang perdagangan, sehingga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa yang dirasakan rakyat Indonesia. Jadi pemerintah kolonial itu mereka merusak tatanan perekonomian rakyat Indonesia ya. Contohnya saja para pemerintah kolonial menguasai tanah milik pribumi atau milik bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya macam-macam kebijakan pemerintahan kolonial. Nah, ini macam-macamnya.
Yang pertama, sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Daendels. Tentunya kalian sering mengenal ya Daendels. Daendels itu ciri khasnya apa sih? Ingat nggak ciri khas Daendels itu apa? Nanti kita akan pelajari juga. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintahan kolonial Inggris. Nah, kalau Inggris itu tokoh yang terkenalnya siapa sih? Masih tahu nggak? Raffles ya. Nanti kita juga akan membahas satu persatu. Kemudian pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Setelah itu sistem usaha swasta, lalu dilanjutkan dengan politik etis. Oke, sekarang kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Daendels. Kebijakan Daendels dalam usaha mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris antara lain, yang pertama membuat jalan raya dari Anyel sampai Panarukan. Nah, kira-kira dalam pembuatan jalan raya dari Anyar sampai Panarukan itu siapa sih yang dipekerjakan? Tentunya rakyat Indonesia ya, dengan adanya kerja rodi atau kerja paksa. Kemudian mendirikan benteng-benteng pertahanan. Nah, kalian tahu kan di Indonesia itu banyak sekali benteng-benteng peninggalan Belanda. Nah, itu salah satu benteng-benteng pertahanan yang didirikan oleh Belanda pada masa itu. Kemudian membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. Sampai sekarang masih ada ya Merak ya. Nah, selanjutnya memperkuat pasukan yang beranggotakan orang Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia direkrut untuk menjadi pasukan di Belanda oleh Daendels. Kemudian mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Nah, itulah kebijakan yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah kolonial Inggris, yaitu Raffles. Nah, berikut adalah Raffles ya. Raffles. Nah, kita akan tahu pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Raffles. Prinsip kebijakan kolonial Raffles di Hindia Belanda berpatokan pada 3 asas, antara lain yang pertama, segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan sehingga rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman yang dianggap menguntungkan. Kemudian yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintah kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintah yang sesuai dengan birokrasi pemerintahan di negeri barat. Kemudian yang ketiga, para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa. Dianggap sebagai penyewa yang memiliki kewajiban untuk membayar sewa tanah. Atau hubungan ekonomi antara pemerintah dan rakyat yang didasarkan atas kontrak secara sukarela. Perubahan ini bukan perubahan ekonomi semata-mata, tetapi merupakan perubahan sosial budaya yang menggantikan ikatan-ikatan adat yang tradisional dengan ikatan kontraktual yang belum pernah dikenal sebelumnya. Jadi adat-adatnya itu mulai dihapuskan ya di masa pemerintahan Raffles ini. Baik, kita akan melanjutkan di kebijakan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Kalau kita berbicara tentang tanam paksa, tentunya kita mengingat ini adalah kebijakan yang dibuat oleh Belanda ya. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa. Nah, ini ketentuan sistem tanam paksa. Yang pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk untuk menyediakan sebagian tanahnya yang akan ditanami dengan tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasar Eropa atau tanaman ekspor. Kemudian yang kedua, tanah petani yang disediakan untuk tanaman wajib tidak boleh lebih dari 1/5 tanah miliknya. Jadi sebenarnya para petani itu menanam tanaman ekspor itu di tanahnya sendiri. Ya, di tanahnya sendiri. Tapi pada akhirnya nanti Belanda curang ya, mereka harus tetap menyewa tanah. Jadi mereka harus tetap menyewa tanahnya itu sendiri. Nah, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Ya.
Jadi di sini petani tidak, dalam kebijakan ini atau ketentuan ini, petani dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Lalu pekerjaan untuk menanam tanaman perdagangan tidak melebihi pekerjaan yang diperlukan dalam menanam padi. Jika nilai hasil-hasil tanaman perdagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar, selisihnya harus diserahkan kepada rakyat. Nah, panen tanaman perdagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah jika kegagalan tidak disebabkan oleh kemalasan rakyat. Penggarapan tanah untuk tanaman perdagangan akan diawasi langsung oleh kepala pribumi, dan pegawai-pegawai Eropa hanya mengawasi pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan hasil. Nah, jadi pegawai-pegawai Eropa itu tugasnya di pembajakan tanah pada saat panen dan pengangkutan hasil. Nah, itu untuk ketentuan pokok sistem tanam paksa. Nah, sekarang kita lihat dengan ketentuan-ketentuan yang tadi bagaimana pelaksanaannya. Apakah sesuai dengan ketentuan itu atau malah melenceng dari ketentuan-ketentuannya. Nah, ini pelaksanaannya. Pelaksanaan sistem tanam paksa mengalami penyimpangan karena adanya peraturan kultur proxanten, atau menetapkan bahwa setiap pegawai-pegawai pengawas akan mendapat persen atau hadiah apabila dapat menyerahkan hasil tanaman lebih dari yang ditentukan. Nah, penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tanam paksa sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan tanah untuk tanaman ekspor tanpa melalui persetujuan dengan petani yang luasnya melebihi 1/5 bagian yang paling subur. Akibatnya, padi hanya bisa ditanam di sisa lahan yang kurang subur. Nah, lalu kegagalan panen tanaman wajib tetap dibebankan kepada petani, sehingga petani harus menanggung kerugian yang besar. Nah, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dibayarkan kembali kepada rakyat. Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak tanah, dan rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Selanjutnya, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman berkualitas ekspor, sehingga tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Nah, kalau dilihat dari pelaksanaannya, kita tahu bahwa pelaksanaan ini sangat melenceng dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati, ya. Di sini kalau disimpulkan, petani itu tertindas, ya. Petani yang memiliki tanah harus membayar pajak tanah. Kemudian kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dibayarkan kembali kepada rakyat. Lalu rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja lebih keras lagi dibandingkan rakyat yang memiliki tanah. Jadi sangat melenceng, dan di sini juga penderitaan rakyat sudah mulai terlihat, ya. Selanjutnya adalah dampak tanam paksa. Jadi pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari ketentuan pokoknya sehingga mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Nah, penderitaan yang timbul akibat sistem tanam paksa yang pertama adalah pemiskinan. Pemiskinan rakyat. Jadi rakyat itu walaupun dia punya tanah tetapi dia tidak menikmati hasilnya secara seutuhnya. Lalu kewajiban kerja rodi yang membebani petani, pembayaran pajak yang memberatkan petani, lalu bahaya kelaparan yang terjadi di Cirebon, Demak, Grobogan yang menyebabkan penurunan penduduk secara drastis. Artinya banyak yang mati kelaparan pada saat itu. Nah, coba kalau kita mempelajari tentang ini tentunya kita sangat sedih, ya. Ternyata perjuangan rakyat pada masa kolonialisme dan imperialisme itu sangat berat sekali. Untuk itu kita perlu bersyukur kita hidup di zaman sekarang ini, dan kita tetap harus mencintai bangsa kita supaya kita tidak terjajah lagi oleh bangsa lain. Baik, kita akan melanjutkan lagi.
kita akan melanjutkan ke kebijakan sistem usaha swasta. Nah, usaha kaum liberal di negeri Belanda yang menuntut agar sistem tanam paksa dihapuskan telah berhasil. Namun tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya terbatas pada penghapusan sistem tanam paksa. Tentunya dia juga ingin mendapatkan keuntungan. Jadi mereka mempunyai tujuan lebih luas lagi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, kegiatan ekonomi harus ditangani oleh pihak swasta. Lalu, faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat seperti sistem tanam paksa, kerja roji, dan pajak yang berlebihan harus dihapuskan. Nah, tugas negara adalah memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum agar sektor ekonomi berjalan lancar. Jadi tujuan dari sistem usaha swasta ini bukan sepenuhnya untuk membela rakyat pada saat itu, tetapi dia mengambil keuntungan sendiri. Selanjutnya, politik etis. Apa sih politik etis? Politik etis itu adalah politik balas budi. Nah, pada akhir abad ke-19, golongan sosialis Belanda meminta agar Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis kepada Indonesia. Nah, Van de Venter menjelaskan, bangsa Belanda itu berutang budi pada bangsa Indonesia yang telah memberikan keuntungan yang besar pada bangsa Belanda. Nah, utang budi tersebut harus dibalas dengan memajukan Indonesia melalui sektor pengajaran, pengairan, dan pemindahan penduduk, yaitu yang meliputi edukasi, irigasi, dan transmigrasi, yang dikenal dengan nama Trias Van de Venter. Nah, politik etis mulai dijalankan sejak tahun 1900 sejalan dengan semakin meningkatnya penanaman modal asing di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ternyata pemerintah Belanda melaksanakan politik etis menurut kepentingan sendiri. Nah, jadi Belanda itu Jadi Belanda itu banyak sekali menentang ketentuan-ketentuan atau kebijakan yang sudah disepakati bersama. Dia pasti melakukan penyimpangan hanya untuk memikirkan kepentingannya sendiri. Nah, meskipun politik etis lebih menguntungkan pemerintah kolonial, tetapi masih ada manfaat yang dapat diperoleh oleh bangsa Indonesia. Nah, misalnya munculnya golongan terpelajar, karena pada masa politik etis ini Belanda mulai mendirikan pendidikan. Nah, jadi orang-orang Indonesia diizinkan untuk menempuh pendidikan. Kalau pada awalnya itu yang diizinkan untuk menempuh pendidikan adalah anak-anak bangsawan, tetapi selanjutnya ketika perjalanan politik etis ini, rakyat Indonesia boleh menerima pendidikan itu dan kemudian muncullah golongan-golongan terpelajar. Nah, jadi itulah kebijakan-kebijakan dari pemerintah kolonial pada abad ke-19. Nah, jadi itu tadi materi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19. Oke anak-anak, semoga video ini membantu kalian ya untuk memahami materi. Nanti jika kalian ingin bertanya, kita bisa membuka forum diskusi baik melalui WhatsApp maupun melalui IG The History Lab. Kita bisa memulai diskusi di situ. Jadi jangan khawatir, kalau tidak tahu langsung tanyakan saja pada gurunya. Baik, cukup sampai di sini untuk pembelajaran hari ini atau untuk pembelajaran dengan tema kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Semoga kalian semua bisa memahami materi dengan baik dan selalu jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih.